Video kali ini kita akan praktek membuat katalis dengan mudah dan simpel. Tentunya pembuatannya ini tidak asal-asalan atau akal-akalan saya untuk konten saja. Tapi pembuatan katalis ini berdasarkan bocoran dari narasumber awal yang menjual katalis. Setelah menyimak dan menyimpulkan, ternyata mereka membuat katalis ini hanya untuk jualan, bukan untuk mempermudah pertanian organik. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah diajarkan bagaimana cara membuatnya. Coba bayangkan, 20.000 1 liter. Kalau kita membuat pupuk kompos untuk 1 hektar, harus memakai 50 liter katalis. Sudah berapa duitnya? Belum lagi ongkos kirimnya. Dihitung-hitung sama saja seperti beli pupuk kimia. Belum lagi buat produk lainnya seperti pembenah tanah, ZPT daun, ZPT buah, pupuk KCL, insektisida, fungisida, semuanya diharuskan memakai katalis. Organik itu sebenarnya murah, semua bahan organik melimpah, tinggal ambil dan manfaatkan. Bagaimana mungkin sampah dijual dengan harga yang begitu mahal? Inilah ilmu bisnis yang mereka terapkan. Langkah awal pembuatan katalis. Permainannya ada di dalam bakteri atau mikroba. Mikroba ini tidak terlihat, bahkan dengan mikroskop sekalipun tidak akan bisa melihat semua bakteri itu. Tempat bersarangnya bakteri ada di dalam live mall. Jutaan bakteri ada di dalamnya. Bukan hanya ada 1-2 jenis saja, tapi ada ribuan jenis, bahkan jutaan. Live mall inilah yang disebut ampasnya gadok. Live mall ini lebih hebat dan kuat daripada ampasnya gadok, karena live mall ini adanya di alam. Tentunya mikrobanya lebih banyak dan lebih bermacam-macam jenisnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan berkali-kali tentang live mall. Bentuknya seperti dalam video ini. Anda bisa menemukannya di hutan atau pekarangan, tepatnya di atas tanah, di bawah dedaunan yang berguguran, atau di tengah rumpun pohon bambu. Dimanapun itu, kalau bentuknya seperti dalam video ini, itu adalah live mall. Live mall ini gunanya untuk starter. Kita mulai pembuatan katalis skala 1 liter. Di sini saya memakai botol plastik. Lebih enaknya lagi, kita bisa memakai ember. Kalau buat ukuran banyak, kita bisa memakai tong. Tidak diharuskan memakai botol plastik karena saya sendiri sedang di perantauan, jadi memakai barang seadanya saja. Ini kita membuat katalis 1 dan 2. Katalis 1 bahannya saya memakai kubis, karena kubis ini mengandung nitrogen tinggi. Usahakan dicacah terlebih dahulu kubisnya. Kalau bisa digiling dulu biar halus, biar mempercepat proses fermentasi. Dicemplungin langsung juga tidak masalah sebenarnya, cuman prosesnya akan bertambah lebih lama. Untuk ukuran 1 liter kurang lebih kubisnya sebanyak inilah. Tapi ini kita nggak usah pakai takaran, itu membuat susah. Jadi semakin kita memakai banyak bahan, kualitas katalis ini akan semakin bagus. Botol yang kedua ini kita untuk pembuatan katalis 2. Katalis 2 ini bahan utamanya yang mengandung karbohidrat ya. Lebih bagus lagi memakai bahan dari kentang.
Di sini saya berhubung ada nasi sisa, jadi saya menggunakan nasi sisa. Pokoknya teman-teman bisa search di Google di pencarian bahan-bahan apa yang mengandung karbohidrat. Nah, bahan-bahan itu bisa untuk digunakan untuk campuran pembuatan katalis 2. Setelah selesai semua, langsung kita masukkan air, tidak usah sampai penuh. Untuk airnya bisa menggunakan air apa saja, yang penting tidak mengandung kaporit. Lebih bagus lagi memakai air laut atau air hujan. Kita kocok botolnya biar tercampur merata, kemudian tutup rapat. Untuk yang memakai botol atau jerigen, setiap hari harus membuang gasnya karena akan ada gas di dalamnya, takutnya meletus nanti. Yang memakai ember atau tong cukup ditutup saja, biarin sampai bahannya hancur terurai oleh mikroba. Inilah hasil setelah 1 minggu. Kita lihat untuk yang berbahan dasar dari kubis, kelihatannya kubisnya sudah terurai, tapi belum sempurna ya, masih ada serbuk-serbuk kecil gitu. Mungkin 1 minggu lagi ini sudah siap, sudah sempurna terurai. Dan ini yang berbahan dasar dari nasi. Kita lihat masih aktif banget bakterinya, dan nasinya pun belum terurai secara sempurna karena nasi ini mungkin sedikit lebih keras ya, jadi prosesnya menjadi lebih lama. Mungkin ini 1 minggu lagi sudah bisa digunakan sebagai katalis. Menurut saya pribadi sekarang saja sudah bisa digunakan untuk campuran bahan pembuatan pupuk ya. Waktu proses pembuatan katalis ini memakan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Lebih lama lagi proses pembuatan katalis ini akan lebih bagus lagi kualitasnya. Jadi misalkan kita bikin di dalam 1 tong, biarkan saja selama 1 tahun 2 tahun pun tidak masalah, kualitasnya akan semakin bagus. Minimal pembuatan katalis ini dalam waktu 1 minggu ya, ini sudah bisa digunakan. Oke, inilah semua proses pembuatan katalis 1 dan 2. Di video berikutnya saya akan membuatkan praktek video membuat katalis 3, 4, dan 5. Sampai jumpa di video berikutnya.